Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Aina Almardiah, apalagi kalau bukan di Bisik Bincang Asik. Ini merupakan video pertama aku yang akan membahas review jurnal dan berbagi informasi kepada kalian, dan merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, jurnal apa sih yang akan kita review kali ini? Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi jurnal kali ini berjudul Peran Psikologi Pendidikan Melalui Literasi Digital Menuju Society 5.0. Nah, jurnal ini ditulis oleh Maria Nikita dan Delawati Supraba yang berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Jurnal ini rilis dan diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2021, yang mana artinya baru tahun kemarin jurnal ini diterbitkan. Jurnal ini juga sudah ber-ISSN, yang artinya juga jurnal ini sudah dibenarkan dan juga sudah disahkan secara validitasnya. Oh iya, Maria Nikita dan Delawati Supraba menggunakan metode literatur review, atau mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kredibel, yang mana dari informasi-informasi tersebut akan membantu dalam penyusunan jurnal kali. Nah, ada 10 poin penting yang sudah aku tulis dan aku telusuri dan yang akan kita review dari jurnal tersebut. Lantas, apa saja sih poin-poin tersebut? Kita langsung ke video selanjutnya. Check it out! Poin yang pertama yakni mengenai tentang pengertian dari psikologi pendidikan. Jika ditinjau dari dua kata tersebut, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia. Jadi, psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologis yang berfokus pada bidang pendidikan, yang mana pada tingkatan ini dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi melalui realisasi dan kombinasi dari teori, praktek, perspektif, teknik, yang mana akan mampu menjadi pendukung dalam mencapai merdeka belajar bagi peserta didik. Yang selanjutnya yakni mengenai apa itu era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan masa di mana masyarakat bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sudah ditemukan di era revolusi 4.0. Untuk apa sih sebenarnya era Society 5.0? Adanya era ini untuk memberikan peluang-peluang secara menyeluruh dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Jadi, dari pengertian tersebut, kita akan mengetahui bahwasanya dalam bidang pendidikan pun psikologi sangat diperlukan, apalagi menyangkut tentang pendidik atau guru dan juga menyangkut tentang peserta didik atau siswa. Salah satu cara untuk mewujudkan era Society 5.0 adalah dengan menggerakkan dan menggiatkan adanya digital literasi. Apa sih literasi digital itu, atau digital literasi itu apa? Literasi digital merupakan kemampuan dalam menggunakan dan menguasai media digital serta mengembangkan ide-ide atau penemuan inovasi terbaru. Di zaman yang serba canggih, apalagi teknologi pada saat ini sudah berkembang pesat, apabila kita kaitkan dengan bidang pendidikan, sudah seharusnya digital literasi menjadi hal dasar bagi pendidik maupun peserta didik. Maka dari itu, perlu kita sampaikan dan perlu kita ketahui bahwasanya pada saat ini masalah mengenai digital literasi masih sangat marak dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Terdapat 9 elemen penting yang berkaitan erat dengan dunia digital literasi. Apa saja sih 9 elemen tersebut? Yang pertama yakni social networking atau jaringan sosial. Dalam meningkatkan digital literasi, peran dari jaringan sosial atau media sosial itu sangatlah
berguna. Contohnya dalam aplikasi seperti IG atau Instagram, Facebook, Twitter, ketika kita mampu menuangkan digital literasi yang baik dan secara selektif dan bijaksana, maka apa yang akan kita dapat atau apa yang akan kita share kepada mereka-mereka secara baik akan berdampak hal baik pula pada kita. Elemen yang kedua yakni transliterasi atau mampu memanfaatkan berbagai jenis platform yang tersedia guna untuk memproduksi konten inovatif untuk bisa disampaikan kepada khalayak ramai. Misalnya dalam smartphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Elemen yang ketiga yaitu maintaining privacy atau menjaga privasi. Menjaga privasi merupakan kepentingan bagi setiap individu. Apa sih tujuannya? Yakni tujuannya untuk mencegah dari segala macam bentuk kejahatan virtual atau yang biasa kita kenal dengan cybercrime. Elemen yang keempat adalah managing digital identity atau mengelola identitas digital. Apa sih tujuannya dari mengelola identitas? Yakni apabila seseorang itu mengikuti atau menggunakan berbagai macam jenis platform, contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya, seseorang tersebut harus bijak dalam mengisi atau dalam penggunaan identitas tersebut. Elemen selanjutnya yakni organizing and sharing content, yaitu bagaimana seseorang mampu mengatur konten-kontennya dan mampu memiliki strategi dalam penyebaran konten yang telah dibuat. Pada konsep kali ini, orang-orang mampu memiliki planning atau memiliki rencana bagaimana sih penyebaran atau penyebarluasan dari konten yang sudah ia buat. Elemen selanjutnya yakni mengenai creating content atau membuat konten. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari creating konten tersebut? Maksudnya, seseorang itu harus mampu membuat atau menggunakan atau memproduksi video-video edukatif yang mana video tersebut akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lebih-lebihnya bisa bermanfaat untuk khalayak umum yang menonton atau yang melihat apa yang sudah kita buat konten. Elemen selanjutnya yaitu reusing content atau mengulang kembali konten. Biasanya pada hal ini itu biasa digunakan oleh konten kreator zaman sekarang. Jadi adanya reusing content ini untuk lebih menyempurnakan dan lebih membuat konten-konten edukatif yang akan kita buat itu lebih kompleks dan lebih bagus untuk disebarkan pada khalayak umum. Elemen yang kedelapan adalah filtering and selecting content. Perlu sekali loh ya kita itu memfilter atau memilih konten-konten, karena pada zaman sekarang banyak sekali konten baik dan buruk itu hanya tipis bedanya. Jadi kita perlu lebih dalam memilih atau memfilter setiap konten. Setidaknya kita bisa mencegah dari melihat atau menyebarluaskan konten-konten yang berbau negatif. Dan elemen yang terakhir yaitu self-broadcasting, yaitu seperti yang sedang saya lakukan, menyebarluaskan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan kepada khalayak umum dengan harapan semoga ini bisa menjadi ilmu pengetahuan baru dan informasi baru untuk kalian semuanya. Nah, dari 9 elemen tadi, apabila tenaga pendidik atau guru dan peserta didik menguasai digital literasi, maka akan mempermudah mereka dalam meraih tujuan-tujuan dalam merdeka belajar. Selain itu, kita perlu tahu peran dari psikologi pendidikan, yang mana di antara lain, yang pertama untuk menyiapkan tenaga pendidik untuk bisa bekerja secara profesional. Yang kedua yakni membantu dalam setiap pengembangan, perbaikan, evaluasi kurikulum yang ada. Yang ketiga yakni membantu dalam proses penentuan ide dan administratif tiap jenjang pendidikan. Dan yang keempat, membantu tenaga pendidik untuk bisa mengetahui fenomena-fenomena permasalahan pendidikan dan bagaimana solusi dalam pemecahannya. Setiap pendidik atau guru atau dosen itu harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu knowledge kriteria atau memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua memiliki performance kriteria atau memiliki
skill atau keterampilan. Dan yang ketiga, memiliki produk kriteria atau setiap guru harus mampu membuat hasil belajar untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman dari peserta didik. Maka dari itu, peran dari psikologi pendidikan dalam melakukan digital literasi antara lain yang pertama, yakni mampu membantu tenaga pendidik dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik. Yang kedua, diharapkan dengan adanya psikologi pendidikan mampu memberikan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai pada era saat ini. Yang ketiga, diharapkan untuk bisa memfasilitasi layanan konseling. Dan yang terakhir, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Nah teman-teman, itu dia review jurnal dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ambil baiknya dan buang buruknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.